Bab 263, Terpojok. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kepanikan mulai menggelegak di perut saya saat platform menghilang dari pandangan. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa saya akan selamat dari benturan setelah menghantam tanah dengan kecepatan ini. Lebih buruk lagi adalah kenyataan bahwa saya mungkin tidak mengenai apapun sama sekali. Mengetahui bahwa Aether terlibat dalam pembuatan tempat ini, kemungkinan jatuh tanpa batas itu terlalu nyata. Aku ingat kehampaan tak berdaya yang membuatku terjebak sebelum bangun di ruang bawah tanah ini. Mati rasa dan kegelapan yang telah menelan pikiran dan jiwaku adalah sesuatu yang membuat tulang punggungku merinding karena hanya mengingatnya. Dampak yang saya rasakan di punggung saya, bagaimanapun, membuat saya kembali ke kenyataan. Saya telah mendarat di platform. Permukaan dunia lain bersinar putih lembut di bawahku. Ketika pikiranku mencoba memproses apa yang telah terjadi, kecelakaan lain bergema di belakangku. Sonova. Regis, apakah kamu baik-baik saja? Saya bertanya ketika rekan saya terhuyung-huyung kembali ke udara, melayang beberapa kaki di atas platform putih yang bersinar. Aku tidak tahu, tapi untuk seseorang yang tidak berwujud, banyak hal yang pasti bisa menyentuhku di tempat terkutuk ini, gerutu Regis. Saya tersenyum, senang melihat rekan saya mengeluh. Dan senang memiliki landasan yang kokoh di bawah saya. Namun, yang mengganggu saya adalah kenyataan bahwa, di belakang kami, tidak ada platform lain. Persis seperti saat kami pertama kali tiba di sini. Dengan sedikit pilihan selain berjalan menaiki tangga satu-satunya di depan, kami berjalan melintasi peron dan menaiki tangga untuk melihat cahaya merah yang sudah dikenal di peron di depan kami. Aku menatap tercengang pada pemandangan di depan, tiba-tiba merasakan deja vu. Regis, tolong beritahu saya bahwa Anda memikirkan hal yang sama dengan saya. Petik 2. Jika Anda memikirkan tukang ledeng Italia berkumis, dan apa yang terjadi padanya saat dia jatuh, ya, gumam Regis. Metafora kasar dari video game kuno, saya pikir Anda mungkin ada benarnya, jawab saya. Tapi kita akan mengetahuinya dengan pasti setelah kita menginjaknya. Maksudmu setelah kamu menginjaknya? Regis menembak ke arahku, menghilang ke tanganku. Menghela nafas, aku melangkah ke peron. Hampir seketika, saya merasakan sensasi Aether tersedot keluar dari diri saya sementara platform merah bercahaya membentang panjang. Aku bahkan tidak terkejut, gumamku, berjalan dengan susah payah. Saya menyatukan Aether dari tangan kiri saya kali ini, membatasi laju Aether meninggalkan tubuh saya saat saya mendekati tangga. Tenang, ejek Regis. Aku berhenti beberapa langkah dari tangga. Tunggu, tidak, tolong jangan beritahu saya. Petik 1. Di mana lagi saya akan menemukan lingkungan lain yang secara alami menarik keluar Aether dari saya? Tanyaku sebelum menyeringai. Selain itu, bukankah kamu baru saja mengatakan itu mudah? Meskipun memiliki pengalaman meluncurkan ledakan Aether yang merusak dari telapak tanganku, untuk kedua kalinya tidaklah lebih mudah. Faktanya, karena saya menjadi lebih terbiasa untuk menggabungkan Aether di tangan kanan saya memiliki waktu yang lebih sulit dengan tangan kiri saya. Tak perlu dikatakan, saya menaiki tangga ke platform berikutnya dengan tangan kiri yang hancur, inti Aether yang hampir kosong. Dan senyuman di wajah saya. Regis memelototi belati padaku, ukurannya sekali lagi menyusut karena harus menyuntikkan Aether ke dalam diriku. Masokis. Mengabaikan dampak psikologis potensial dari tindakan berbahaya saya sejak bangun di penjara bawah tanah ini, saya melangkah ke platform oranye. Aku menghindari binatang centaur yang tidak terlihat itu sekali lagi, tapi daripada membuat kesalahan dengan membunuhnya dan membiarkannya menghilang, aku menekannya dan menyerap Aethernya terlebih dahulu. Hal yang hebat tentang memperluas bagian Aether saya adalah bahwa saya tidak lagi terbatas pada mengonsumsi Aether menggunakan mulut saya. Sekarang saya bisa menyerap melalui tangan saya dengan martabat dan ketenangan. Melangkah ke platform biru, pulih dan penuh dengan energi, saya dengan sabar memecahkan teka-teki platform berputar. Hatiku akhirnya tenang setelah melangkah ke tangga menuju peron berikutnya. Ingatan tentang tanah yang terbalik tepat di bawahku dan mengirimku ke dalam kehampaan telah membekas di benak kami berdua. Tolong biarkan yang berikutnya ini menjadi jalan keluar, doa Regis, tanduknya hampir terkulai. Saat kami mencapai puncak tangga, aku tidak bisa menahan perasaan cemas. Platform itu sekitar 2 kali lebih besar dari platform sebelumnya dan memancarkan cahaya hitam yang tidak menyenangkan. Aku mengesampingkan kekhawatiranku saat tanganku tanpa sadar meraih tas yang membawa batu Sylvie. Terlepas dari keadaan dia saat ini, ikatan saya telah menjadi jangkar bagi saya dan pengingat konstan tentang apa tujuan saya. Memperkuat diriku, aku melangkah ke platform hitam dengan Regis mengikuti dari belakang. Begitu kakiku ditanam di permukaan hitam yang bersinar, seluruh platform mulai berdebar keras. Mataku mengamati sekelilingku, indraku waspada penuh akan bahaya apapun yang menghampiri kami. Dengungan itu semakin keras hingga ke tingkat yang hampir memekakkan telinga sampai, tiba-tiba, ratusan kabel hitam keluar dari keempat tepi platform persegi, berselang-seling satu sama lain untuk membentuk pagar seperti pagar yang membentang tinggi di atas kami. Regis mendongak dan berkeliling. Itu tidak bagus. Lapisan Aether tebal menempel secara merata di seluruh tubuhku saat aku melangkah ke tengah. Melihat bahwa kami dihalangi untuk bergerak maju berarti kami harus memecahkan semacam teka-teki.
Atau membunuh sesuatu di sini. Seolah membaca pikiranku, tanah beberapa meter di depanku mulai beriak saat gundukan besar hitam bercahaya mulai tumbuh dari tengahnya. Hamparan ungu yang mengelilingi kami menjadi gelap saat sosok yang menjulang tinggi muncul dari tanah tempat kami berdiri. Aku menatap bayangan raksasa yang menjulang di atas kami. Makhluk bipedal itu setidaknya 5 kali tinggi saya dan tampak seperti mengenakan satu set baju besi lengkap dari bahan bayangan yang sama dengan bagian tubuh lainnya, bersama dengan helm Viking dengan 2 tanduk melengkung ke atas. Saat ia melangkah ke arah kami, menyebabkan seluruh platform bergetar, saya mengatakan satu-satunya hal yang sesuai untuk situasi seperti ini. Lihat, Regis, itu ayahmu. Petik 2. Rekan saya memandang saya sejenak, datar. Aku lebih menyukaimu saat kamu depresi. Lantai hitam yang bersinar bergetar dengan keras saat aku dengan mudah menghindari serangan yang diluncurkan oleh penjaga bayangan. Pergerakannya lambat tapi aku tahu kalau dipukul sekali saja bisa berarti kematian. Regis. Saya mengulurkan tangan saya. Formulir tantangan. Saat Regis terbang ke tangan saya dan saya menyedot aether melalui dia, suara jahat berteriak ke arah saya, menancapkan paku ke otak saya. Bunuh itu. Bantai itu. Petik 1. Aku tertekuk karena terkejut dan kesakitan, hampir tidak berhasil menghindari sapuan rendah lengan golem itu. Tanpa waktu untuk bertanya-tanya dan bertanya-tanya, aku mengepalkan tinju hitamku dan memukul kaki golem raksasa itu. Sebuah ledakan teredam bergema dari hantamannya, tapi golem itu hanya mundur selangkah. Cengkeraman erat yang kurasakan di sekitar inti tubuhku mengingatkanku bahwa jumlah kali aku bisa menggunakan ini terbatas, tetapi sepertinya bahkan 100 dari ini tidak akan bisa membunuh binatang raksasa itu. Golem itu meraung memekakkan telinga, tampaknya kesal karena aku berhasil membuatnya memar. Aku meringis saat aku mengepalkan tanganku yang terbungkus bayangan sekali lagi. Menyalurkan lebih banyak ether saya melalui Regis, saya membiarkan kekuatan destruktif terbangun. Aura hitam pekat dari Regis mulai menyebar, perlahan naik ke lenganku. Iklan. Sementara itu suara yang menembus otakku mulai pelan. Permintaannya yang dulu sangat mendesak berubah menjadi permohonan yang tidak jelas. Anda membutuhkan saya. Aku satu-satunya yang bisa mengeluarkanmu dari sini. Apakah Anda tidak ingin melihat keluarga Anda lagi? Apakah kamu tidak ingin melihat Tesia? Petik 1. Tidak, kataku dengan gigi terkatup. Suaranya yang menggoda sebenarnya lebih menakutkan daripada saat ia meneriakkan tuntutannya. Saya berjuang untuk tetap waras, ingin setan asing ini keluar dari kepala saya. Pukulan kuat yang membuatku jatuh dari tanah dan menghantamku ke pagar hitam mengabulkan keinginanku. Dan juga beberapa tulang rusuk yang patah. Batuk keluar seteguk darah, aku mendarat telentang untuk melihat Regis menatapku. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Bola hitam bayangan bertanya sebelum berbalik. Awas. Aku berguling ke samping, nyaris menghindari golem raksasa yang mencoba menginjakku. Bangun kakiku sementara sisa ether di tubuhku perlahan menyembuhkanku, aku melihat ke arah Regis. Apakah itu kamu berbicara? Di kepalaku. Apa yang kamu bicarakan? Dia bertanya, frustasi. Apa kau dipukul di kepala? Saya tidak yakin apakah Anda menyadarinya, tetapi ada golem bayangan raksasa yang mencoba membunuh kita. Petik 2. Saya dipukul di mana-mana, balas saya, tentang Regis. Saya mengerutkan kening ketika saya melihat rekan saya. Suara itu, lupakan. Menghilangkan rasa sakit yang berkepanjangan di tubuhku bahkan saat tulang rusukku sembuh, golem raksasa itu dan aku mulai bermain kucing dan tikus. Dengan keraguan-raguan yang menghalangi saya untuk menambah lebih banyak ether saya dipaksa untuk mencoba dan menyerang titik lemahnya. Ternyata, tidak ada. Kepalanya yang tak berwajah sama kerasnya dengan selangkangan dan dadanya yang berlapis baja. Di luar pilihan, saya melakukan satu-satunya hal yang dapat saya lakukan. Menjaga jarak, saya mulai menyatukan aether ke tengah telapak tangan saya. Ketika lapisan tipis ungu mulai menyebar dari tengah tangan saya berharap bahwa kumpulan ether saya yang terbatas entah bagaimana akan mengurangi hentakan ledakan aether. Tetapi ketika saya bersiap untuk melepaskan ledakan ether yang merusak, saya mau tidak mau mempertanyakan kemampuannya. Itu adalah saat dan waktu yang salah untuk melakukan introspeksi, tetapi saya tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana ledakan energi mentah ini berasal dari aether. Seperti mana, apakah aether memiliki bentuk murni, tanpa afinitas, atau apakah kekuatan ini, seperti penguatan tubuhku, merupakan cabang Vivum? Tetapi Lady Mire telah menjelaskan Vivum sebagai pengaruh atas semua komponen kehidupan. Saat itulah saya tersadar. Saya telah berada di jalur yang benar dengan formulir Gauntlet dan ledakan eterik tetapi itu hanyalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Aku menyalurkan aether ke tanganku sekali lagi. Tapi kali ini berbeda. Tindakan membungkus tangan saya dengan aether terasa lebih cair. Lebih alami dan terkontrol. Tiba-tiba, rasa sakit yang tak tertahankan menyelimuti tangan saya, menyebabkan saya terhenti. Aku melihat ke bawah ke tanganku untuk melihat apa yang tampak seperti rune terbentuk di punggung tanganku. Mereka bertahan kurang dari 1 detik sebelum rune menghilang dari pandangan. Namun, aku bisa merasakan rune berjalan ke atas lenganku seperti bola besi panas putih sebelum turun ke punggung dan kakiku sebelum kembali ke atas dan menekan pangkal tulang punggungku.
Meskipun toleransi saya meningkat terhadap rasa sakit yang disebabkan oleh apapun yang terjadi hampir membuat saya pingsan. Namun, untuk beberapa alasan, saya merasa diyakinkan dengan apa yang baru saja terjadi. Tur. Aku tersentak dari lamunanku saat mendengar suara Regis tepat di sampingku, dan aku menyadari bahwa aku telah berada di tengah pertarungan melawan golem mirip bayangan yang menjulang tinggi. Saya menundukkan kepala dan bersiap menghadapi dampak yang tidak pernah datang. Arthur, lihat, kata Regis. Mengangkat kepalaku, aku tidak percaya apa yang aku lihat. Sentinel hitam, yang sosoknya menjulang setinggi lebih dari 30 kaki, perlahan mundur dariku. Dia takut. Saya bisa melihat Regis melihat pemandangan itu dengan tidak percaya juga. Apa yang kamu lakukan? Dia bertanya. Aku tidak yakin. Saya melihat tangan saya untuk tidak melihat apa-apa di sana. Namun, ketika saya menyatukan Aether ke tangan saya, sensasi hangat menyebar dari punggung bawah saya bersama dengan banjir pengetahuan. Aku terhuyung ke depan, hampir kehilangan keseimbangan karena sensasi yang menggelegar. Itu hanya berlangsung sepersekian detik, tetapi saya tahu pengetahuan baru yang sekarang tertanam di otak saya akan bertahan selamanya. Petik 2. Auction, gumamku, melihat tanganku yang kosong. Apa? Regis bertanya, mengambang dan menatapku. Kamu baik-baik saja, Arthur. Aku bisa merasakan bibirku melengkung menjadi seringai. Saya lebih baik daripada baik-baik saja. Saya mengerti sekarang. Mengerti apa? Regis membantah. Kau membuatku takut, Arthur. Mengangkat jubah dan bajuku, aku menunjukkan punggung bawahku pada Regis. Ini. Mata rekanku melebar saat dia melihat rune putih keperakan bersinar di punggungku, tepat di atas pinggulku. Apa kau tahu apa kata rune ini? Regis menggelengkan kepalanya saat aku melepaskan jubah dan bajuku, menutupi punggungku. Ya, kataku dengan senyum terpampang di wajahku. Dan begitu juga hal itu. Saya mendekati ksatria bayangan raksasa, gaya berjalan saya tenang dan disengaja. Semakin dekat saya dengan golem yang menjulang tinggi itu, semakin saya bisa melihat bentuknya yang membungkuk, seolah-olah ia mencoba membuat dirinya lebih kecil di hadapan saya. Ia tahu. Aku bukan lagi yang terperangkap di sini bersama binatang ini, binatang itu sekarang terperangkap di sini bersamaku. Perlahan mengangkat lenganku, aku menyalurkan Aether ke tangan kananku. Sentuhan hangat rune yang diukir di punggungku meyakinkanku dan Aether terwujud menjadi nyala api kecil yang berkilau seperti batu kecubung murni. Api batu kecubung menempel di telapak tanganku seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada keganasan atau panas liar yang terpancar dari nyala api ini. Itu dingin, tenang, dan sunyi seperti nafas sesuatu yang transenden. Saat melihat api yang sangat halus ini, tubuh bayangan golem mulai bergetar tetapi tidak sedikit pun belas kasihan yang bisa dikumpulkan untuk binatang ini. Seperti tikus yang tersudut, golem raksasa itu menyerang, membanting lengannya yang besar untuk mencoba meratakanku. Aku mengangkat lenganku, mengepalkan tinju raksasanya dengan tangan kananku. Api kecubung diam-diam menghabiskan seluruh kedua tinjunya, bahkan tidak meninggalkan jejak bayangan tangannya. Binatang bayangan itu berteriak marah, dengan putus asa mengayunkan tangannya ke arahku. Menggunakan lengannya sebagai tanjakan, saya bergegas dan mengarahkan tangan saya yang terbungkus api ke kepalanya. Selamat tinggal, kataku lembut saat melihat kepalanya merosot karena nyala api ungu dan tubuhnya tenggelam kembali ke dalam platform hitam.